Halo teman-teman semuanya, di bagian yang kedua ini kalian sudah bisa melakukan inisialisasi sebuah project baru dengan menuliskan Firebase init. Silakan buka Git base-nya, pastikan direktori aktifnya sudah berada di dalam nama aplikasinya. Kita akan tuliskan perintah Firebase init, yaitu memberitahu kalau saya ingin memulai membuat proyek Firebase. Saya bisa langsung enter. Sebelum diproses, kamu ditanya dulu apakah sudah siap. Kalau sudah siap, kita bisa jawab yes dan melanjutkan prosesnya. Nanti ada beberapa pertanyaan, misalnya yang pertama terkait fitur-fitur apa saja yang akan digunakan. Ada beberapa fitur yang ditawarkan sama Firebase, tapi pada kasus ini kita hanya pilih bagian hosting. Silakan tekan tombol spasi di keyboard. Nanti ada tanda bintang, artinya kita sudah memilih fitur tersebut. Langsung di enter saja. Jika sudah masuk ke pertanyaan yang kedua, mau diletakkan di proyek yang mana, kita akan simpan di proyek yang sudah kita buat atau proyek yang sudah ada. Saya enter. Nanti Firebase CLI-nya akan mendetek proyeknya, yaitu project tutorial Vue.js. Kita pilih project yang ini yang akan kita gunakan dalam mengimplementasikan hosting Firebase. Jadi nanti web aplikasinya akan kita simpan di dalam project tersebut. Kalau sudah oke, masuk ke bagian setup selanjutnya. Apakah kamu ingin menggunakan public directory? Saya bisa langsung tekan enter saja. Kita biarkan default. Konfigurasi single page application, kita bisa jawab yes. Langsung di enter. Nanti ada beberapa file yang terbuat di dalam folder public. Tapi yang jelas, kalian sudah berhasil melakukan Firebase inisialisasi dan prosesnya sudah komplit. Seperti yang sudah saya bilang, di dalam folder aplikasinya ada beberapa file yang dibuatkan sama Firebase CLI. Yang pertama ada Firebase JSON untuk konfigurasi, dan untuk project information-nya ada di Firebase RC. Serta ada folder public, isinya index. Kurang lebih seperti itu struktur web aplikasinya. Jadi kalau kamu buka halaman index, maka halaman statisnya seperti ini. Halamannya disimpan di dalam folder public. Secara default, halaman index root-nya sudah bisa ditampilkan. Nah, kita mau halaman index ini adalah halaman dari Vue.js kita. Jadi saya minta teman-teman membuka editor, lalu buka aplikasinya, dan masukkan ke dalam editor. Saya gunakan Sublime Text. Di sini kamu bisa edit dan ubah struktur yang ingin kamu gunakan, tinggal kamu sesuaikan saja mau seperti apa. Tapi yang jelas, saya akan coba pindahkan halaman indeks saya ke dalam folder public. Silakan pindahkan semua HTML-nya, baik itu CSS, JavaScript, dan folder image. Kita pindahkan ke dalam folder public dan kita replace. Kita timpa hasil indeks sebelumnya menjadi indeks yang baru sebagai halaman utama kita, sehingga di luar folder public hanya terdapat informasi mengenai Firebase JSON dan Firebase RC-nya. Sampai di sini sudah selesai. Nah, bagaimana kalau halaman ini kita jalankan dan kita akses melalui browser? Di dalam Firebase, kamu ditawarkan untuk menjalankan perintah Firebase serve. Artinya, kamu akan dibuatkan satu server untuk dijalankan di localhost. Silakan di enter. Nanti aplikasinya akan di hosting secara lokal ke server localhost port 5000. Sekarang kalian boleh akses localhost 5000, maka servernya berhasil dijalankan dan kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Prosesnya masih bisa berjalan. Dengan begitu, kamu tidak perlu menggunakan server dari PHP, kamu bisa manfaatkan server yang diberikan sama Firebase. Dan kalau kamu lihat di Firebase JSON, kita memberitahu kalau yang mau di hosting adalah folder public. Karena tujuan kita adalah menghosting website ini, bukan menjalankan server di lokal. Nah, bagaimana cara kita mendeploy atau menghosting web aplikasinya ke dalam Firebase? Seperti yang ada di dalam dokumentasinya, cara deploy-nya cukup mudah. Kita tinggal ketikkan saja perintah Firebase deploy.
Jadi untuk yang servernya, shutdown dulu dengan menekan Ctrl C, lalu jalankan perintah berikutnya, Firebase deploy. Silakan di enter, nanti Firebase akan otomatis mengupload file-file yang dibutuhkan ke hosting milik Firebase. Dia akan mengupload semua yang ada di dalam folder public sesuai dengan settingan Firebase JSON-nya. Pastikan sudah berhasil, deploy-nya komplit, kamu mendapatkan URL websitenya dengan menggunakan HTTPS. Saya bisa copy URL ini dan kita buka melalui browser. Harusnya tampilnya sama, tampilnya adalah halaman single page application. Halaman home, about, kelas, lihat kelas, kembali, mantap sekali. Prosesnya juga masih bisa berjalan. Aplikasi kita sudah di-hosting secara online menggunakan hosting Firebase. Pada saat kita mengakses URL yang tidak aktif, apa yang akan terjadi? Single page application-nya akan menampilkan halaman tidak ditemukan. Komponen-komponen itulah yang sudah kita buat di video sebelumnya. Oke, selamat mencoba. Semoga teman-teman berhasil melakukan ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.